Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Assalamualaikum. Pinjam sayang sebentar. Terima kasih Kak Nini yang sudah bergabung. Oke. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Sehat selalu. Terima kasih Kak Tini, Kak Kasana, Kak Endang. Tes. Oke. Kak Jara, Kak Zainiwati. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Oke, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa silaturahim ya. Walaupun silaturahimnya melalui online dan melalui TikTok. Semoga tidak mengurangi keberkahan dari niat kita silaturahim dan niat kita sharing-sharing nih. Kita niat tolabul ilmu. Bismillah jadi amal pahala. Kemudian kita ke Baitullah ya bagi semua yang hadir dari awal sampai akhir menyimak. Bismillah Allah mudahkan bisa segera ke Baitullah bersama dengan keluarga tercinta. Sukses, sehat, kaya berkah semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh dites apakah suara saya jelas, teman-teman? Terima kasih yang sudah bergabung. Oke ya, kali ini saya akan bahas dulu tentang apakah teman-teman mempunyai kesamaan gitu ya dengan saya 10 tahun yang lalu ketika dihadapkan pada kondisi saya sedang diuji oleh Allah usaha bangkrut, hutang yang banyak, terus juga anak butuh biaya yang besar karena kelainan darah. Dan waktu itu saya ingin punya sebuah usaha yang bisa membuat saya tanpa modal tentunya, tanpa modal yang besar karena memang sudah nggak ada uangnya gitu ya. Tetapi juga bisa membuat saya bolak-balik ke Baitullah. Nah, kebetulan gitu ya, di kondisi itu bapak ibu saya juga ingin ke Baitullah gitu. Tetapi rezekinya atau uangnya belum ada. Disitulah yang menjadikan motivasi saya untuk saya harus mencoba peluang baru, yaitu menjadi seorang pensiar Baitullah. Nah, mungkin teman-teman ada di sini yang juga sama. Siapa yang pingin umrohnya bisa gratis, bisa bolak-balik, katakan saya. Bismillah, kata-kata jadi doa ya. Siapa yang pingin punya usaha yang insya Allah bisa membuat kita sukses dunia dan akhirat, katakan saya. Siapa yang pingin punya usaha yang membuat kita makin mendekat kepada Allah,
menjadikan komunitas yang mempunyai komunitas yang saling mengingatkan, selalu kepada kebaikan, selalu memenuhi panggilan-panggilan Allah yang terbaik, menjadi pribadi-pribadi yang makin bertakwa kepada Allah. Siapa yang ingin punya penghasilan tambahan tanpa mengganggu pekerjaan utama, bahkan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, selama punya koneksi internet. Dan siapa yang ingin menjadi jembatan kemudahan orang ke Baitullah, bismillah, bisa menjadi pahala yang banyak untuk kita bisa membantu orang lain untuk bisa ke Baitullah. Ya, karena dalam Al-Quran sendiri disampaikan ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Nah, menjadi pensiar Baitullah ini adalah jembatan kita untuk membantu memudahkan orang lain, umat muslim, untuk bisa ke Baitullah. Ya, maka yakin ketika kita mengajak orang untuk pergi ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah untuk pergi ke rumah Allah, maka Allah juga akan membantu kehidupan kita. Itu yang saya alami dari dulu, diuji di titik minus gitu ya. Terus kemudian rasanya ya Allah setiap bulan tuh kayak bocor rezeki, teman-teman. Duit banyak gitu ya, orderan banyak, tapi harus berobat yang butuhkan biaya yang enggak sedikit gitu. Jadi kayak bocor aja rezeki itu. Tapi alhamdulillah ketika saya mensyiarkan Baitullah, saya mengajak banyak orang ke Baitullah, saya bergabung di sebuah komunitas ya, yang membuat saya makin, tujuan saya, prioritas saya nggak lagi soal dunia gitu. Meskipun dunia itu kita butuhkan, tapi prioritas saya adalah bagaimana saya bisa mengajak banyak orang ke Baitullah gitu. Saya mendekat kepada Allah, luar biasa tuh. Kayaknya Allah cukupkan terus rezeki saya untuk urusan dunia. Salah satunya banyak keberkahannya, sehingga bisa bolak-balik ke Baitullah gitu ya. Bisa alhamdulillah anak saya juga Allah ridho bisa sehat gitu. Kehidupan benar-benar berubah gitu ya, ketenangan hati gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Maka profesi pensiar Baitullah ini adalah profesi yang insya Allah profesi yang menjadi sarana kita untuk pengumpul pahala sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk menjadi jembatan banyak orang ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kak Babing Kamtimnas Mujianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, semua pingin ya, bismillah, semuanya dimudahkan ke Baitullah, bisa sukses, sehat, kayak berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, bagi yang sudah bergabung di komunitas Sekolah Bisa Online GNC, insya Allah teman-teman udah mengetahui tentang ilmu KJL ya. Seperti tema kita hari ini adalah, yang mau saya bahas adalah bagaimana 5 cara supaya kita bisa closing maksimal, artinya kita bisa sukses menjadi pensiar Baitullah. Yang pertama kita udah tahu dulu nih profesi kita, yaitu profesi pensiar Baitullah di Armina Group gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin tidak di Armina Group, teman-teman mungkin punya di pensiar Baitullah di tempat lain gitu. Profesinya sama, kita menjadi pensiar Baitullah, komunitasnya saja yang berbeda. Jadi kalau memang ilmunya bermanfaat ya silahkan gitu ya, bisa dipraktekkan. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, para pensiar Baitullah ya, para pebisnis syariah Armina Group gitu. Ada beberapa hal gitu ya yang saya lihat kenapa kok kita belum bisa sukses maksimal gitu, atau dalam hal arti kita belum mendapatkan banyak jamaah mungkin, atau banyak mitra usaha mungkin gitu ya, ketika kita menjalankan usaha menjadi seorang pensiar Baitullah gitu. Nah di live inilah kita akan bahas ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang baru tahu ya, salam kenal, saya Novi gitu ya, founder dari Sekolah Bisa Online GNC, sekaligus juga pensiar Baitullah. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu profesi pensiar Baitullah. Ya, profesi pensiar Baitullah adalah profesi yang menjadi jembatan
banyak orang untuk kemudahan ke Baitullah. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan gitu ya, mendapat pahala. Kita berkumpul dengan penjual minyak wangi akan ketularan wanginya gitu ya kata Rasulullah. Dan kita berkumpul dengan sesama pensiar Baitullah, kita akan ketularan bolak-balik ke Baitullah. Minimal kita dapat doanya terus-menerus ya di Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, siapa nih yang pingin bisa menjadi pensiar Baitullah yang sukses, bisa bolak-balik ke Baitullah? Mbak, tapi kan saya belum umroh, Mbak, gitu. Saya kan belum haji, apa saya bisa? Saya dulu sama Bapak Ibu, saya cuma seorang ibu rumah tangga, saya penjual souvenir, saya nggak punya background apapun tentang umroh maupun haji. Ya, saya adalah seorang ibu rumah tangga penjual souvenir yang pingin bisa bisa mengumrohkan orang tua saya, bapak ibu saya, ya. Dan saat itu memang belum ada dananya atau terkendala biaya. Jadi saya pingin gitu. Itu aja, bermodalkan dari keinginan itu. Nggak ada pengalaman apapun. Karena memang tidak dibutuhkan itu. Hanya dibutuhkan untuk kemauan. Kita bisa segera hadir ke Baitullah. Kemauan kita bisa menghadirkan orang-orang tua, orang-orang tercinta dan banyak orang ke Baitullah. Insya Allah udah kita jalan, nanti nggak usah khawatir tuh rezeki untuk dunia kita, Masya Allah, dicukupkan lebih dan lebih dan lebih gitu ya. Jadi nggak butuh pengalaman ibu rumah tangga kayak saya gitu ya, karyawan, pengangguran gitu ya, atau mahasiswa atau wira swasta, pedagang kayak saya dulu penjual souvenir, dokter, profesor, siapapun bisa melekat dalam dirinya selama umat muslim yaitu menjadi pensiar Baitullah. Tidakkah kita ingin menjadi penyeru banyak orang untuk ke Baitullah? Coba bayangin ya, betapa mulianya tugas kita gitu. Sama seperti seorang muadzin. Seorang muadzin itu ketika adzan hayya 'alas shalah gitu. Ya, mereka ada atau tidak ada yang datang ke masjid, nggak pernah tuh dalam hatinya rasa kecewa, rasa sedih, rasa sakit hati. Karena tugasnya hanya memanggil. Nggak pernah ada rasa, aduh percuma aku adzan. Nggak ada yang sholat. Bahkan sholat aja sendiri mungkin di masjid itu. Nggak ada perasaan seperti itu. Karena tugasnya adalah penyeru, memanggil. Tapi yakin sudah dapat pahalanya. Nah, demikian juga dengan kita pensiar Baitullah. Kita memanggil umat muslim untuk hadir di Baitullah. Masya Allah. Luar biasa nggak profesinya? Oke, jadi profesi ini melekat kepada siapapun selama umat muslim. Sampaikan walau satu ayat. Jadi nggak perlu nunggu kita seorang ustadz atau ustadzah. Tapi siapapun dari kita bisa selama kita punya niat ke Baitullah dan kita ingin bisa menjadi jembatan banyak orang ke Baitullah. Memudahkan orang ke Baitullah, maka kita pun juga akan dimudahkan Allah ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tanya dulu siapa yang ingin jadi pensiar Baitullah, katakan saya. Oke, siapa yang ingin sukses jadi pensiar Baitullah? Katakan saya. Oh, Masya Allah, sudah bergabung. Siap. Oke, yes. Oke ya. Nah, teman-teman semua gitu ya. Apa yang menjadi kendala gitu ya? Apa menjadi beberapa hal yang menjadikan kita tidak mudah gitu ya untuk mendapatkan jamaah gitu. Atau kita belum maksimal tuh untuk mendapatkan jamaah sebagai seorang pensiar Baitullah atau mendapatkan mitra usaha gitu ya ketika kita berusaha di komunitas kita di Armina Group gitu.
Kenapa gitu? Ada 5 hal ya, ada 5 hal yang sudah saya rangkum gitu ya dari sekian banyak. Insya Allah 5 hal ini kalau teman-teman lakukan, bismillah bisa merubah pola kerjanya teman-teman dan bismillah bisa lebih maksimal nanti. Boleh tanya Kak Ilya Hidayati Arifi. Boleh, silakan Kak Ilya. Sambil saya menjelaskan ya, nanti kita jawab. Boleh Kak Ilya, silahkan. Nah, yang pertama gitu ya, saya melihat kenapa kok closingan belum maksimal itu yang saya lihat nih. Kita kan menjadi pensyiar Baitullah. Kita menjadi jembatan banyak orang untuk memenuhi panggilan Allah yaitu ke Baitullah. Kita juga menjadi kepanjangan tangan Nabi Ibrahim ya untuk menyeru kepada banyak orang ke Baitullah. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah itu ya teman-teman, dalam sejarahnya beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak banyak orang hadir ke Baitullah. Nabi Ibrahim itu berlari gitu ya ke atas gunung. Beliau berkata, ya Allah, dengan cara apa? Membangun Ka'bah beliau siap gitu, tapi mengajak seluruh orang untuk hadir ke Baitullah, beliau bilang dengan cara apa? Jazirah Arab begitu luas gitu ya. Dengan cara apa saya memanggil orang ke sini? Tapi Allah menyampaikan, serukan saja serukan, aku yang memilih orang-orang istimewaku. Itu yang disampaikan oleh Allah. Jadi tugas kita sebagai seorang pesyiar Baitullah itu hanya menyerukan, mengajak. Selanjutnya yang memilih untuk hadir ke Baitullah adalah Allah. Nah, coba bayangin ya. Kita tugasnya hanya mengajak. Yang memilih orang untuk umat muslim yang mau hadir ke Baitullah adalah Allah. Berarti yang harus kita lakukan adalah apa? Minta izin kepada yang mengundang. Betul? Minta izin dulu. Nah, kebanyakan dari kita, kesalahan yang pertama itu lupa melibatkan Allah dalam segala hal ketika kita sedang berikhtiar, ketika kita sedang syiar Baitullah. Kita itu cenderung fokus kepada hal-hal teknis yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita, seolah-olah orang bisa closing, orang bisa daftar itu karena kita. Karena kepintaran kita, karena otak kita. Karena kepintaran kita ngomong. Karena kehebatan kita presentasi. Misalnya. Nah, bukan itu teman-teman. Tetapi kita bisa sukses, kita bisa dapat jamaah banyak, kita bisa menggerakkan orang untuk ke Baitullah itu karena Allah yang sudah menggerakkan hamba-hambanya untuk bisa hadir ke Baitullah. So, usahanya mudah. Menjadi pesyiar Baitullah mudah. Yang tidak mudah adalah karena kita yang buat sendiri. Kita yang tidak meminta izinnya. Kita tidak melibatkan Allah dalam usaha kita. Cara kerjanya pripun Kak? Oke siap, nanti aku jelasin ya Kak Ilha ya. Contoh kita melibatkan Allah itu bagaimana sih Mbak Novi gitu ya. Contoh nih, ini yang saya lakukan dulu ya teman-teman, dan ini dilakukan hampir semua leader-leader Anda, leader-leader sukses Anda, adalah ketika kita mau inget ya zaman dulu itu kan masih offline ya teman-teman, masih offline. Kita sebar brosur gitu ya, kalau ketemu orang gitu kita sebar brosur, kita ngajak ke Baitullah gitu, kita ketemu ustadz, ustadzah yang mungkin mengajar TPQ gitu ya, itu bisa rohnya kan seikhlasnya ya. Jadi kadang ya nggak cukup, tapi karena memang niatnya beliau-beliau ini adalah untuk agama, jadi beliau nggak mempermasalahkan itu. Tapi pasti ada sebuah impian yang sangat besar, pengen ke Baitullah, walaupun terkendala biaya. Itu silaturahim kan ke sana gitu. Nah itu kan bawa brosur gitu kan, bawa alat kaya namanya brosur, terus juga
Kalau di kita itu insya Allah kita mau buat ya teman-teman yang terbaru. Jadi kayak teman-teman nanti kalau tahu buku kenangan kalau kita habis umroh, nah itu nanti kita buat kayak binder gitu. Sebuah binder yang bagus, jadi nanti bisa dijelasin tuh perjalanannya dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau dulu tuh gitu ya, kita mau mulai gitu ya. Itu sholat tahajud, kalau sholat tahajud tuh didoain dulu tuh brosurnya gitu ya. Dimintakan sama Allah, ya Allah gitu. Hari ini saya mau syiar baitullah silaturahim gitu ya, kemana gitu. Saya bawa brosurnya gitu. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan hatinya. Maka gerakkan hati yang melihat brosur ini supaya percaya dengan saya, supaya Engkau ridho mau mendaftar kepada saya untuk perjalanan ibadah umrah hajinya atau bermitra usaha bersama dengan saya. Itu teman-teman. Terus lagi, kalau misalnya menghadapi nih, sudah ketemu menghadapi orang gitu ya. Nah itu perbanyak sholawat udah sambil kita berdoa dalam hati, ya Allah gitu kan. Ada orang yang kita temui itu kadang belum tersentuh untuk baitullah. Nah itu nggak apa-apa, kita maklumi gitu. Karena memang tugas kita adalah memotivasi, menyampaikan supaya terinspirasi dan tergerak untuk ke baitullah kan gitu. Jadi kalau memang menemui orang yang belum tergerak, ya kita harus maklumi gitu. Jadi kita jelaskan dengan yang baik, kita jelaskan dengan pelan-pelan supaya nanti Allah ridho, justru beliau yang lebih dulu mungkin ke baitullah gitu. Yang awalnya mungkin nolak, awalnya mungkin nggak mau gitu ya. Tetapi Allah gerakkan bisa ke baitullah. Nah itu kan kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Yang diajak itu nggak interest lah, ibaratnya nggak tertarik. Nah itu udah dalam hati kita sholawatin sambil kita berdoa terus, ya Allah, ya Allah, Engkau yang punya hatinya, Engkau yang menggerakkan hatinya ya Rob, gerakkan hatinya untuk bisa hadir ke baitullah. Gitu teman-teman. Ya, mungkin ketika kita ditolak gitu ya, jangan ya udah ditolak kita, ya udah rasa marah mungkin ngeluh, ya nggak menghasilkan apa-apa, tapi langsung tuh nyambung tuh connect ke Allah. Ya Allah, Engkau yang pasti Engkau tahu yang terbaik untuk kedepannya. Engkau yang paling tahu kenapa saat ini nggak closing nih orang ini gitu. Hanya Engkau ya Rob yang mampu menggerakkan. Jadikan orang ini nanti yang menolak saya adalah orang yang nantinya paling percaya kepada saya untuk berangkat umroh, dan Engkau segera gerakkan beliau untuk bisa berangkat umroh. Dan Engkau ganti ya Rob, rezeki saya jauh lebih banyak, lebih berlimpah. Gitu teman-teman. Jadi langsung tuh koneknya ke Allah. Mudah jadinya, nikmat gitu perjalanan. Tapi kalau jalan itu kita cuman mikir pakai otak kita sendiri, utak-utak gitu ya. Aduh ini kok nggak closing ya. Aduh kok nggak dapat jamaah ya gitu. Kita mikirnya ke situ terus gitu. Nggak mikir melibatkan Allahnya dulu gitu. Kita ke situ terus. Itu ibarat gini teman-teman. Kalau teman-teman punya keinginan ya, ini selalu saya katakan ke kelas kayak Jarul Langit ya. Kita udah ikhtiar, kita udah berdoa gitu. Tetapi kita itu masih menggenggam terus gitu. Sesuatu yang kita inginkan tuh kita benar-benar genggam terus. Aduh, kapan sih ini kecapai? Kapan ini kecapai? Gitu. Semakin digenggam sakit kan di tangan, semakin melukai diri kita sendiri. Maka lepaskan. Nah, jadi kalau kita lepaskan, Masya Allah tuh kita jadi membuka peluang besar ya. Membuka menjadi doa kan, nah membuka tangan kan menjadi doa. Berkah yang lebih besar gitu. Jadi kalau kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, nggak usah diharap-harap, aduh aku kok nggak closing ya gitu. Udah kita lihat lillahi ta'ala, kita libatkan Allah, kita berdoa, berikhtiar. Kalau teman-teman sudah kenal Amazing Quranic Solution, itu dahsyat banget, sangat membantu membuat hati kita tenang. Nah, ternyata dengan ketenangan itu, alhamdulillah tuh menghasilkan keajaiban-keajaiban.
Nah, itu dipraktekkan, lempeng aja, tenang saja. Yang penting kita ikhtiar dan berdoa. Nanti Allah yang akan kirim kita dari jalan mana saja, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kesalahan yang pertama adalah karena kita kurang melibatkan Allah. Padahal usahanya mudah gitu. Usahanya mudah, nikmat dijalanin. Tapi karena kita sendiri yang mempersulitnya gitu loh. Jadinya agak ini gitu ya. Jadinya kurang maksimal. Oke? Ah, boleh yang bertanya boleh silahkan sambil kita ini ya ngobrol. Ada Kak Sumina Sulistiawati. Hadir Bu Novi, salam dari Purworejo Metatu. Metatu Purworejo. Oke, Kak Lia ya. Kak Lia masih bergabung. Gimana cara kerjanya? Cara kerja menjadi pesiar Baitullah. Oke, Kak Lia, kalau untuk cara kerja menjadi pesiar Baitullah nanti ya ditunggu saja di video-video saya atau di live saya gitu karena materi untuk tema kali ini adalah kita tema 5 hal ya 5 hal bagaimana memaksimalkan closing kita. Nah, tapi kalau Kak Ilya pingin tahu lebih cepat, nah itu bisa ikut kelas kayak Jaru Langit Kak. Nanti kelas bersama dengan kami di komunitas Sekolah Bisa Online GNC ya nanti dengan saya 4 hari di grup WA ya. Nanti dibimbing mulai dari bagaimana kita hal pondasi dulu. Karena rezeki itu hadir pada hati kita yang bersyukur gitu ya. Nah, terus kemudian kita belajar bagaimana cara menjadi pribadi yang dikejar-kejar rezeki. Jadi lebih ke mindset dulu, bukan ke teknis gitu. Itu di hari pertama. Ya, di hari pertama diajarkan. Nah, di hari kedua juga ada, hari ketiga, hari keempat, terus ikut riado kayak Jaru Langitnya itu hampir setiap hari. Setiap pagi nanti ba'da subuh kalau waktunya lenggang nanti bisa ikut riadohnya. Tapi kalau memang nggak bisa dilakukan sendiri. Yang penting tiap harian kita akan diingatkan dzikir harian, amalan harian untuk Jaru Langitnya. Nah, seperti itu Kak. Sambil juga di hari ketiga nanti ada penjelasan bagaimana cara kerjanya. Ya, di hari keempat nanti ada juga bagaimana cara pengelolaannya, keuangannya dan lain sebagainya. Gitu Kak. Itu di kelas namanya KCL atau kayak Jaru Langit. Ada promo dari harga 399.000 menjadi 50.000. Kak Kak Hidayah Darmi ya bisa ini bisa lanjut ke nomor admin yang di atas itu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, Kak, saya Rusdiawati Pasuruan Bunda Hadir. Oke, siap, siap, siap. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalau ingin memaksimalkan closing ya, yang pertama adalah selalu libatkan Allah. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu poin yang pertama. Kayaknya ini semua mudah ya, semua paham. Cuman mempraktekannya yang harus istiqomah. Ya, jadi harus apapun itu selalu libatkan Allah pokoknya keluar rumah, bahkan posting gitu teman-teman. Jadi kalau saya gitu ya boleh ditiru teman-teman gitu dan ini dilakukan juga oleh banyak leader. Posting status, posting di medsos gitu ya, itu dimulai dengan sholawat. Ya Allah, bismillah gitu. Postingan saya ini bisa menjadi pahala buat saya dan bismillah bisa menggerakkan hati orang untuk daftar ke saya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi selalu melibatkan Allah. Sadar nggak sih kalau sebenarnya dengan kita istiqomah posting mengajak orang kepada kebaikan, ya, mengingatkan orang kepada kebaikan, apalagi itu kebaitullah misalnya, apalagi itu menjadi pribadi yang lebih baik kepada Allah, taqarrub ilallah. Dari setiap postingan kita yang orang lihat, kemudian orang itu tergerak gitu ya, dari apa yang sudah kita posting. Sadar nggak sih itu akan jadi pahala buat kita, amal buat kita. Kumpulan amal pahala yang terus bergulir untuk kita.
Bahkan mungkin orangnya nggak daftar ke kita. Orang yang awalnya nggak terketuk tuh ke Baitullah, tapi ketika melihat video kita gitu ya, ya Allah gitu, kok saya jadi rindu ya ketika kita nge-share tentang tawaf gitu, kok aku jadi rindu ya dengan akunnya orang ini. Tapi orangnya nggak daftar ke kita tuh. Tapi pertama kali dia melihat video kita atau postingan kita, disitulah Allah poin pertama, momentum pertama Allah gerakkan. Itu akan luar biasa loh jadi pahala kita, jadi amal kita. Walaupun nggak daftarnya ke kita. Maka jangan pernah kita berhenti untuk terus berbuat kebaikan, menyampaikan kebaikan, apalagi menyampaikan kebaikan untuk mengajak orang ke Baitullah. Karena apa yang kita sampaikan itu bisa jadi tanpa kita sadari, itu bisa jadi pengumpul pahala kita sebanyak-banyaknya. Tambahan timbangan amal kita ketika kita nanti dipertanggungjawabkan dengan amal-amalan kita. Coba berapa banyak kita lihat di medsos kita berseliweran video-video yang mungkin hal itu kalau dilihat anak-anak kita, generasi-generasi putra-putri kita itu nggak layak untuk dilihat. Dan itu bisa merusak mentalnya, spiritualnya dari anak-anak kita. Dan kalau nggak dimulai dari kita, yang menjadi bagian dari syiar, dari dakwah, menyampaikan kebaikan, mengajak orang berbuat baik, siapa lagi? Hanya menunggu profesi ustadz ustadzah, nggak cukup teman-teman, nggak cukup. Karena siapapun dari kita adalah khalifah di muka bumi. Siapapun dari kita itu berhak menyampaikan kebenaran, walaupun itu satu ayat. Kebaikan walau satu ayat. Jadi sampaikan saja. Ada atau nggak ada yang daftar, udah lempeng aja gitu. Luruskan niat betul-betul lillahi ta'ala, lempeng aja, bismillah. Nanti teman-teman akan dapatkan yang namanya keajaiban, keberkahan rezeki yang datangnya nggak kita sangka, nggak kita duga, dan jalan keluar dari segala persoalan hidup kita. Gitu teman-teman. Ya, itu yang seperti saya alami dulu ya, ketika saya memulai usaha ini 10 tahun yang lalu. Saya menjadi profesi pensiar Baitullah ini 10 tahun yang lalu. Waktu itu anak saya itu kan kelainan darah ya, jadi kalau mimisen itu 3 jam, susah untuk berhenti. Jadi kami harus dari daerah kami itu 2 jam kalau macet itu ke rumah sakit yang biasanya profesornya nanganin. Nah perjalanan itu kita udah coba hentikan gitu ya, itu nggak mudah. Jadi lama banget kalau berhenti kalau mimisen. Namanya idiopatik trombositopeni, mungkin teman-teman tahu ya. Itu kenapa saya memilih nggak bekerja di luar, saya memilih menjaga anak di rumah. Itu karena saya khawatir dengan kondisi anak saya. Saya jagain full 24 jam itu ya masih aja kekhawatiran dan kejadian seperti itu. Ketika saya menjadi pensiar Baitullah gitu ya, saya keluar kadang ke Jogja gitu ya, diajak tim saya untuk syiar di kota Jogja, itu saya nggak nginep teman-teman. Jadi sekali berangkat sekali itu pun sampai karena kepikiran anak, dan itu pasti juga memakan waktu sekitar 12 jam lah perjalanan meninggalkan anak yang biasanya saya jagain 24 jam. Di sepanjang perjalanan saya cuma bilang, ya Allah, saya ini menjadi pensiar Baitullah, saya mengajak banyak orang. Itu saya belum umroh. Saya belum umroh waktu itu. Ya, saya membantu mitra saya, terpaksa teman-teman. Jadi harus saya ninggalkan anak, saya terpaksa karena membantu mitra. Gitu ya. Saya bilang, ya Allah, saya minta gaji saja. Gitu. Gaji saya bisa berdoa di Baitullah. Segera saya bisa ajak bapak ibu saya, dan gaji saya, anak saya bisa sehat. Saya bilang gitu. Kalau saya tinggal gitu ya, anak saya sehat, nggak imisen waktu itu. Saya ingat dulu, saya sepanjang perjalanan itu saya berdoa seperti itu. Dan alhamdulillah tuh, memang nggak langsung daftar tuh yang di Jogja gitu ya, karena memang baru, saya sendiri belum umroh gitu ya, skill saya untuk closing pun nggak mudah gitu. Tetapi nggak saat itu juga closing, tapi alhamdulillah closing ya waktu itu, alhamdulillah closing menjadi mitra di Jogja.
Alhamdulillah closing di hari berikutnya, follow up ketika kita sudah pulang karena memang waktunya sempit, hanya ketemu berapa menit gitu ya. Perjalanannya aja yang panjangnya ketemu. Tetapi yang saya rasakan alhamdulillah tuh kayak anak saya tuh dijaga Allah aja, sehat aja. Nah, itu namanya barokah, teman-teman. Namanya berkah. Nah, makanya nggak usah khawatir apa yang kita lakukan itu akan sia-sia, nggak usah khawatir. Nggak akan sia-sia gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngerasain aku nggak closing gitu ya Mbak Novi, aku nggak belum dapat jamaah umroh, aku belum dapat mitra usaha, nggak apa-apa. Terus saja lakukan, niatkan kita untuk mengumpulkan pahala dan niatkan kita untuk selalu melibatkan Allah, selalu mengingat Allah dalam setiap ikhtiar kita. Bismillah. Nanti Allah akan mudahkan. Itu ya untuk yang pertama. Oke, Kak Dailul Khairat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, yang kedua, teman-teman ya, yang kedua adalah harus mau, kalau kita ingin memaksimalkan closing kita, yang kedua harus luruskan niat, gitu ya. Seringkali bab niat ini inama amalu biniat itu ya. Bab niat ini juga nggak masuk di logika kadang-kadang ya. Saya mendampingi beberapa mitra mulai bertahun-tahun gitu ya, dan juga laporan dari tim-tim leader kita gitu ya. Kok aneh ya ketika kita mendampingi mungkin mitra gitu, kok ini mudah sekali gitu ya dapat jamaah. Saya pernah gitu, ada jamaah pulang dari umroh, ceritanya pulang dari umroh bersama dengan Armina Reka, terus saya bilang, ayo berangkat lagi insya Allah, saya pengen berangkat lagi, saya senang udah pakai Armina insya Allah Syawal gitu, saya pengen ajak anak gitu ya. Nah, tapi biayanya gimana ya Mbak Novi gitu, apa bisa saya ngajak anak saya 3, saya sama suami berarti 5 orang. Bismillah bisa Bu, selama kita punya niat. Saya bilang gitu, selama kita bersungguh-sungguh, apalagi Ibu kemarin berdoa di Ka'bah gitu ya, didoakan Bismillah bisa. Ayo segera daftar lagi dan kalau mau menjadi bagian dari komunitas kami. Nah, dari situlah beliau itu nggak paham, Bu. Nggak paham sama sekali. Beliau yang penting pingin bisa berangkat umroh. Nah, kemudian caranya gimana, Mbak Novi? Kalau Bunda mau eh, ngundang tim kami, insya Allah kami siap support gitu. Karena tim kita kan banyak ya. Ini teman-teman kalau di KCL kan sudah ada tim-tim leadernya masing-masing. Nah, itu kan nanti akan dibantu tuh. Sudah banyak tim-tim hebat. Nah, waktu itu kebetulan karena eh, beliau ini masih apa ya, masih hubungan family tapi jauh gitu ya dengan saya. Nah, setelah itu beliau nelpon saya tiba-tiba, baru 2 minggu pulang dari umroh, Mbak minta tolong dong Mbak gitu ke sini. Kenapa? Ini loh tetanggaku ada yang berangkat umroh sudah bayar, niat berangkat umroh sudah bayar 28 juta dan 30 juta tapi nggak jadi berangkat, kasihan Mbak gitu. Aku eh, pingin menginfokan Armina Reka tapi aku jelasin nggak bisa gitu. Aku nanti insya Allah mau ngumpulin tetangga-tetanggaku gitu yang belum sampai ketipu atau yang sudah ketipu biar besar hatinya, biar nggak kecewa, biar nggak sedih gitu. Mbak Novi bisa bantu gitu. Nah, waktu itu saya ngisi lah teman-teman yang hadir, kalau nggak salah hanya 12 orang gitu ya. Itu pun ke suami istri. Nah, alhamdulillah tuh teman-teman dari situ ada yang daftar gitu ya, ada yang berangkat umroh gitu, ada yang masih menabung, ada yang sekeluarga daftar. Nah, beliau itu langsung dapat kan rezekinya waktu itu sekitar kalau nggak salah 12 juta. Beliau itu bingung. Hah, ini uang apa Bu Novi gitu ya? Uang apa Mbak Novi gitu ya? Itu rezekinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, tetapi di sisi lain sama-sama saya membantunya, sama-sama saya gitu, kok belum ya? Ternyata ada juga yang pengalaman sampai setahun belum dapat mitra gitu ya, belum dapat jamaah. Nah, itu kalau kita tarik garis ke belakang, nah itu berawal dari niatnya. Maka luruskan niat. Memang rezekinya besar di Armina Daily, di Armina Reka itu rezekinya besar ya. Ya apa yang kita lakukan di komunitas ini.
Tetapi kalau niat kita ini nggak kita luruskan gitu ya. Niat kita mungkin ketemu orang, wah lumayan tuh jamaah itu gitu ya, berapa tuh gitu ya rezekinya. Oh, itu berapa tuh? Wah, itu dihitung-hitung, wah berapa puluh juta gitu. Ya, ya meskipun kita namanya usaha mesti dihitung gitu, tapi hati kita niat, kita luruskan gitu. Uang itu kan bukan tujuan, uang itu hanya alat. Alat untuk kita bisa menjalankan rukun Islam kita. Kelima lebih mudah, mengumrohkan lebih mudah, haji mudah gitu. Alat bisa sedekah lebih banyak, alat bisa membahagiakan anak-anak, alat bisa terbebas dari hutang dan lain sebagainya gitu. Tapi diniatkan itu bukan sebuah tujuan. Gitu. Artinya tujuan kita luruskan Bismillah, saya ingin ke Baitullah, saya ingin menjadi jembatan banyak orang ke Baitullah, saya ingin umrah bolak-balik, saya ingin bisa hidup menjadi umat muslim yang sukses, yang sehat, yang kaya, yang berkah, kaya hiha, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, kaya amal gitu teman-teman. Bismillah. Nah, habis itu lempeng aja lillahi ta'ala. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Oke? Kak Armeliata, halo Bunda Novi, halo. Semoga Allah mudahkan kembali umroh bersama Armina Reka secepatnya. Rindu banget. Siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang kedua, meluruskan niat. Yang ketiga, gimana cara memaksimalkan closing kita. Nah, kalau yang ketiga ini adalah, oh maaf, yang kedua ya. Selain meluruskan niat tadi, kita juga harus punya niat yang kuat atau tujuan yang jelas, teman-teman. Ini masih bab 2 ya, harus punya tujuan jelas. Kayak saya dulu ya, saya dulu punya tujuan jelas adalah saya pingin tahun 2014 saya pingin umrohkan bapak ibu sama saya bisa dampingi. Jadi tujuan saya jelas. Kalau tujuan kita nggak jelas, nah biasanya ya kita mau nyampeknya ke sana pun juga makin lama. Contoh kalau teman-teman nggak punya tujuan tuh, keluar rumah nggak tahu mau kemana. Ya maka seharian itu akan membuang waktu yang nggak efektif gitu. Jadi akan bingung kemana gitu ya. Banyak hal yang dikerjakan nggak efektif. Tapi kalau kita punya tujuan, misal saya dari rumah saya mau ke Malang. Kalau dari Malang saya cek di Google Map, kalau pakai tol yang jalur ini jauh lebih cepat pintu masuknya. Kalau yang jalur ini selisih berapa menit. Terus diinformasikan ada merah kemacetan, berarti saya pilih yang ini. Nah, kalau kita punya tujuan yang jelas, maka kita akan semakin mudah untuk mencapainya. Itu dan buatlah tujuan itu betul-betul kekeh harus dicapai. Kekeh itu ada sebuah desire gitu ya, ada sebuah dorongan, ada sebuah apa ya? Sesuatu yang kalau nggak kena aku nggak bakal berhenti. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar alasan yang kuat yang nggak bisa, yang sampai bisa membuat kita seperti kacamata kuda. Nggak penting apa omongan orang yang menjatuhkan kita, yang mengkerdilkan impian kita, yang nyepelein kita, yang menghina kita atas perjuangan kita gitu ya. Skeptis orang atau keraguan orang, bahkan kadang-kadang orang terdekat kita gitu ya, yang merupakan yang kadang-kadang kita benar-benar harusnya jadi pemopang semangat justru makin nggak percaya dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah itu kalau kita punya tujuan yang kuat itu insya Allah tuh hal-hal yang seperti itu jadi nggak nggak bakal buat kita distract untuk sampai ke tujuan kita, nggak sampai membuat kita tolah-toleh gitu ya, karena kita belum mencapai apa yang kita inginkan. Itu saya dulu jadi benar-benar kepepet ya. Waktu itu bapak saya masuk rumah sakit yang ketiga kali ya. Sudah masuk rumah sakit yang pertama itu ketika saya niat daftar umroh yang pertama itu jatuh dari kamar mandi. Berikutnya bapak saya itu sampai 2 kali, 3 kali. Disitulah saya tergerak gitu ya. Allah, saya takut sekali bapak saya keburu meninggal, saya belum bisa berangkatin ke Baitullah. Itu kenapa saya ingat sekali ya ketika saya mengajak orang ke Baitullah dengan kemampuan saya yang terbatas, saya belum umroh, saya belum haji, wajar. Apalagi saya nggak didampingi leader waktu itu, leader saya jauh, jadi saya benar-benar sendiri gitu ya waktu itu. Tapi saya yakin Bismillah bisa gitu ya, jadi leader saya hanya mantau aja waktu itu. Nah
saya ingat gitu ya, dengan keterbatasan, begitu banyak keterbatasan saya, tapi keinginan yang kuat. Saya pernah datang ke rumah seseorang gitu ya, yang itu beliau sudah dikonfirmasi ada di rumah dan bisa, katanya mau daftar haji gitu. Tetapi ketika saya datang teman-teman gitu ya, itu katanya nggak ada di rumah. Padahal jelas-jelas ada gitu. Oh, suaranya kan jelas. Jadi istrinya saja yang keluar. Akhirnya ya karena nggak percaya dengan saya. Waktu itu saya sempat nangis gitu ya, di panas, terik panas, saya naik motor. Saya ingat sekali itu jam 2 gitu ya. Saya naik motor sendiri ya. Itu dengan kondisi yang panas, saya keluar rumah itu saya bilang, ya Allah gitu. Sampai segininya ya gitu. Orang kalau nggak percaya dengan kita, bahkan nemuin aja nggak mau gitu. Kita mau jelasin aja nggak mau. Sempat ada rasa apa ini bukan, itu saya belum dapat jamaah sama sekali teman-teman. Apa ini bukan jodoh saya ya, saya cuma penjual souvenir. Apa ini bukan usaha yang cocok buat saya gitu. Tiba-tiba gitu ya, kayak terhubung gitu. Tiba-tiba bapak saya telepon, "Nduk, piye kabare?" Pas itu. Pas ketika saya istirahat habis dari keluar rumah orang itu, ada tanah kosong sebelahnya, itu saya mau jeglak sepeda. Jadi sepeda saya bukan yang ini teman-teman yang listrik gitu, enggak waktu itu ya. Ya saya mau jeglak sepeda saya itu, tiba-tiba bapak saya telepon gitu, "Nduk, piye kabare?" Ya saya bilang, "Alhamdulillah baik," gitu. Nah di situ tiba-tiba saya keingat lagi, saya nggak boleh nyerah gitu. Saya harus semangat. Mosok gini aja nyerah. Waktu itu ya saya ingat sekali. Orang orang tua kita aja dulu nggak punya duit, demi kita itu bela-belain loh. Gimana caranya kita bisa sukses, mereka nggak punya duit, rela diutang-utangin. Nggak ada diada-adain. Nggak punya dipunya-punyain. Gitu teman-teman. Demi anak-anaknya. Betul nggak? Nah mosok gitu ya. Kalau saya itu Jawanya mosok gitu. Kita punya orang tua dan kita punya fisik yang kuat, kita punya otak yang dibekali Allah, dan itu kita sudah disekolahkan oleh orang tua kita dengan biaya yang nggak murah. Mau kita berjuang untuk orang tua kita, hanya dengan diperlakukan seperti ini kita menyerah. Aku menyerah. Aku bilang seperti itu. Saya bilang seperti itu. Toh juga kita nggak diludahi, nggak seperti Rasulullah dulu ketika mensiarkan Islam, diludahi, bahkan hampir dibunuh, dilempari kotoran. Kita nggak seperti itu. Kita paling cuma ditolak, gitu aja. Ditolak pun saya yakin bukan menolak yang bagaimana. Bisa jadi mereka memang belum ada duitnya, gitu ya. Nah disitulah saya sadar gitu ya, ini perjuangan saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan orang tua saya. Nyampe ke rumah, suami bilang, "Wis ta, karena kasihan dengan kita ya." Biasanya kan sayang, kasihan dengan kita. Ya udahlah, saya itu jualan souvenir, biasanya cuma duduk nunggu, orderan itu banyak, Bu. Jadi nggak pernah saya menjemput bola gitu ya, nggak pernah. Jadi biasanya order kalau online tuh kan kita yang dikejar, betul nggak? Dikejar orderan gitu kalau udah jalan gitu. Nah, di menjadi pensiar bayi itu, saya waktu itu harus merubah tuh dengan saya memperbanyak silaturahim. Meskipun itu orang yang nggak kenal gitu ya, saya silaturahimi. Nah, suami saya itu kasihan dengan saya, mikirnya, "Nak, jangan di sini, jangan keluar, kerungu, kedenger." Kasihan dengan saya, bilang gini, "Wis Tama, nggak usah ini ngoyo-ngoyo kalau orang Jawa. Nanti kita nabung gitu ya. Bismillah, nggak perlu pakai cara menjadi pensiar baitul ini, karena memang kita ini belum umroh, belum haji ya, siapa yang percaya gitu. Aku kasihan kamu gitu, seperti ini gitu. Udah nggak usah." Itu teman-teman, sambil kasih sayang gitu. Tapi kemudian saya hitung-hitung lagi, ya Allah, kalau saya nabung ya, kita mampunya bisa nabung berapa ya? Ya 500.000 lah sebulan, karena memang waktu itu ekonomi masih kita diuji ya.
usaha 500.000, saya hitung-hitung lagi ya, meskipun by the way itu nggak pakai hitungan matematika manusia ya, tapi kalau saya hitung ya Allah ya butuh 10 tahun ya kalau saya mau dampingi bapak ibu, sedangkan ayah tahu sendiri bapak kondisinya seperti itu, wis bismillah pokoknya ridhoi saya mau berjuang lagi gitu teman-teman. Jadi harus ada tujuan yang jelas yang dimana walaupun tantangannya banyak, rintangannya banyak karena kita masih proses belajar, wajar kan kita itu nggak mungkin sebulan itu langsung hasil besar. Rata-rata yang saya lihat dari tim kami yang saat ini udah merasakan enaknya gitu ya, di rumah saja tiba-tiba telepon daftar dan banyak yang daftar, itu ketika udah jalan tahunan gitu ya dan sudah bolak-balik ke Baitullah. Jadi memang harus ada proses waktunya gitu loh teman-teman. Sama kayak teman-teman buka toko. Nggak mungkin toko baru seminggu dibuka rame terus pengunjung sampai sebulan rame. Katanya orang dulu pertama buka itu kata ibu saya yang jualan di pasar bilang kita itu seperti nablok ilalat. Mukuli lalat. Saking sepinya maksudnya. Karena orang belum kenal usaha kita. Tapi kalau kita buka terus ya, maka orang lama-lama akan kenal. Apalagi bukanya kita usaha yang spesifik itu gitu, yang khusus yang jadi mudah diingat oleh orang, ke branding diri kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Saya ingat itu. Makanya ya ya udah gitu ya. Ya memang butuh waktu. Gitu teman-teman ya. Jadi harus punya alasan yang kuat. Oke, saya mau nanya nih, apa nih alasan teman-teman nih? Kalau memang teman-teman ditakdirkan Allah menjadi pensiar Baitullah, mengajak banyak orang ke Baitullah, menjadi mitra Armina Group, menjadi mitra pensiar Baitullah, misalnya dimanapun. Apa yang menjadi keinginan teman-teman? Coba ditulis. Bismillah nanti jadi doa. Kita doakan sama-sama ya. Hampir 85 nih, Masya Allah. Di setiap majelis ilmu kalau 40 orang mendoakan sama-sama, Bismillah kabul ya. Yuk coba ditulis apa yang ingin betul-betul Anda eh, capai ketika menjadi profesi seorang pensiar Baitullah. Ingin bolak-balik umroh. Saya ingin bisa pergi umroh dengan gratis. Oke, amin. Ada lagi? Ingin bisa umroh bersama orang tua, anak, dan suami. Nah, ini ya teman-teman, saya tambahin lagi. Berkaitan dengan tujuan ini, kalau teman-teman ingin maksimal nih closingnya, usahakan yang detail, yang jelas, pakai bulan dan tahun. Bahkan kalau perlu tanggal. Ya, kenapa? Kalau di KJL nanti teman-teman akan bahas ya. Salah satu yang membuat doa kita itu belum terkabul ajaib oleh Allah, karena kita nggak fokus dalam hal berdoa. Jadi keinginan kita itu banyak tanpa kita pilah mana yang menjadi skala prioritas kita dan kita fokuskan. Ibarat kita ngajukan proposal, kalau proposal itu jelas kepada Allah, ya proposalnya jelas gitu ya, ya maka akan terbaca jelas dan akan mudah di-ACC, betul nggak? Nah sama halnya dengan kita berdoa. Jadi kalau punya niatan, ya punya sebuah hajat, gitu ya, itu jelaskan secara detail. Ya, kayak saya dulu misalnya, saya pingin ngajak umroh orang tua saya di bulan Desember 2014 waktu itu. Saya kan daftar Oktober, November, Desember. Saya masih ada waktu 2 bulan waktu itu teman-teman. Ya, saya ingat di perjalanan itu, kenapa Desember? Karena ulang tahun saya di bulan Desember. Ya, ulang tahun suami di bulan Desember juga. Selama perjalanan itu saya ingat sekali ya, bapak saya telepon, Duk, kapan ngurus paspornya gitu ya Allah, padahal baru bisa nabung untuk bayar koper gitu ya waktu itu ya. Itu pun ajaib gitu, dapat uangnya ajaib gitu. Jadi akhirnya ya udah ngurus paspor. Walaupun ternyata Allah belum izinkan saya berangkat Desember tuh. Desember baru bisa suami saya dulu satu di ulang tahun beliau. Suami saya di bulan Desember itu. Nah, saya baru bisa berangkatin orang tua itu di bulan Februarinya 2015. Nggak apa-apa, yang penting kita itu udah ajukan proposal yang jelas gitu loh. Doa itu yang jelas. Kalau ya udah Mbak, pokoknya saya pengen umroh bolak-balik menjadi pensiar Baitullah. Kurang kuat ya. Jadi harus
benar-benar itu jadi alasan yang kuat kita untuk kita nggak berhenti gitu. Walaupun tantangannya bagaimanapun, itu kita nggak bakal berhenti. Jadi harus ada. Saya ingin membadalkan kedua orang tua bulan November. Tahunnya kapan? Karena November itu banyak. November 2030 juga ada. Nah, itu ya. Jadi harus ada itu, teman-teman. Coba deh, nanti teman-teman akan punya sebuah giroh yang besar gitu ya. Ketika tujuannya itu benar-benar jelas gitu. Pinginnya kapan? Oh, amin. November 2024. Siap. Berarti kalau membadalkan, berarti Kak Yuliani yang berangkat sendiri ya. Amin, amin. Yes, salah satu yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita yang sudah tiada adalah ya kita jangan tunda-tunda dulu. Jangan tunda-tunda, kita segerakan ke Baitullah gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita sewaktu-waktu gitu kan. Makanya selama kita diberikan rezeki usia oleh Allah, bismillah disegerakan, nanti kita sebagai bakti kepada orang tua yang sudah tiada kita bisa badalkan beliau. Bismillah, setiap langkah kita tawaf, langkah kita sa'i, itu mengalir terus pahalanya buat orang tua kita, menjadi pahala umrohnya untuk orang tua kita. Itu saya alami betul ya, dan ini terjadi kepada teman-teman ya yang ingin membadalkan orang tua ketika sudah di sana gitu, atau yang sudah itu nggak tahu tiba-tiba kelihatan gitu entah wajah orang-orang yang sudah kita badalkan itu dengan wajahnya yang lebih berseri gitu. Itu saya alami betul-betul, teman-teman, ketika saya membadalkan nenek saya gitu, saya membadalkan orang tua bapak saya gitu, itu benar-benar hadir. Masya Allah. Jadi kenikmatan yang luar biasa. Mungkin dulu kita ketika orang tua ada, kita belum bisa balas apa-apa. Selagi kita diberikan rezeki umur, bismillah, meskipun membalas kebaikan orang tua dengan membadalkan umroh, dengan kita mengumrohkan, menghajikan, tidak akan sanggup membalas semua kebaikan mereka, tapi bismillah kita bisa mendapatkan pahala instan gitu ya, pahala instan dan besar ketika kita badalkan umroh orang tua kita yang sudah tiada gitu ya, teman-teman. Amin. Oke, ini saya bacakan lagi. Saya pingin ini lebih jelas ya, Kak Armeli. Bismillah, bisa umroh bersama orang tua anak suami Januari 2025. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Januari 2025 Kak Armelia, yuk ikut bareng, kita punya gerakan umroh charter satu pesawat, Kak. Jadi di KSBO, Komunitas Sekolah Bisnis Online JNC, kita mencarter satu pesawat dari Surabaya dan dari Jakarta. Jadi tergantung milih ya, teman-teman. Dan ini Masya Allah, beliau-beliau yang terpampang di sini adalah orang-orang yang sama backgroundnya seperti saya. Bukan duitnya sudah ada dulu gitu ya, tapi benar-benar kepepet. The power of kepepet. Karena niat kepingin ke Baitullah, ada yang pingin badalkan orang tua, ada yang pingin mengumrahkan orang tua gitu ya. Jadi bukan ada yang usaha lagi bangkrut gitu. Jadi bangkit dengan menjadi peziarah Baitullah. Nah, ini adalah TL-TL-nya ya. Jadi kita charter satu pesawat itu harganya mulai 37 juta ya. Yang paket Mina 41 juta, yang paket Arafah 9 hari dari Jakarta 38 juta. Tanggal 20 Januari, Kak. Jadi tanggal 20 Januari yang dari Surabaya langsung Jeddah, yang dari Jakarta itu 22 Januari. Nah, bismillah. Bismillah, Allah ridho bisa ikut umroh akbar 20 Januari tahun 2025 bareng suami. Bisa badalkan kedua orang tua. Amin. Masya Allah. Ini jelas ya, Kak Vita. Nah, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Nah, ini ya. Oke, kalau mau yang paket itu arba'in 16 hari, itu ada di tanggal 25 November dan yang masih ada seat ya, dan ada di tanggal 2 Februari. Nah, itu juga gerakan. Jadi nanti keunggulannya kalau umroh bersama Armina Reka dan komunitas kami gitu ya, nanti teman-teman akan merasakan umroh serasa haji. Jadi nanti ada muhasabah akbar di Padang Arafah. Ya, memaknai seperti wukuf 9 Dzulhijjah. Kita afirmasi dulu ya.
alhamdulillah gitu, dari semua yang berangkat rata-rata kan memang belum berhaji. Dan Rasulullah sendiri umroh 3 kali, umroh keempat setelah itu dilanjut haji. Jadi kalau memang kita dari segi waktunya nunggu terlalu lama haji gitu ya, boleh kita umroh dulu. Tapi nanti di sana kita merasakan umroh serasa haji. Nanti berdoa bareng-bareng di Padang Arafah, kita muhasabah akbar, membayangkan betul-betul itu saat 9 Dzulhijjah. Bismillah, afirmasi itu mendekatkan kita pada kenyataan segera bisa berhaji. Nah, itu umrah bersama dengan Armin Areka. Jadi Januari 20 Januari untuk dari Surabaya, tanggal 22 Januari dari Jakarta. Nanti semua berkumpul. Jadi itu nanti berkumpul jadi satu di Padang Arafah ya. Jadi bisa hubungi nomor admin di atas ya. Atau kalau teman-teman yang sudah ikut KJL, nah ikut kelas kayak Jarul Langit yang pingin bisa umroh gratis, itu ya, bisa menghubungi yang mengajak teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman mungkin saat ini ada yang sudah bergabung di KSBO gitu ya, sudah ada mentor di timnya gitu ya. Terus juga ikut KJL. Nah, itu segera hubungi ya, segera hubungi wasilahnya. Nanti tetap juga di bawah bimbingan saya gitu ya, sama. Nanti kita di situ belajar bersama, cuman ada wasilahnya gitu ya. Nanti kalau menghubungi admin saya pun juga akan ditanyakan gitu ya, dari taunya dari mana gitu. Jadi ada wasilah-wasilahnya, nanti kita bisa support ya, tetap kita bisa bantu. Oke ya, teman-teman. Kok lebih murah paket Muzdalifah, Kak? 12 hari daripada Arafah. Kalau Arafah yang dari Jakarta itu 9 hari, Kak. Kalau yang dari Surabaya itu 12 hari. Beda di hari. Kalau Muzdalifah di Jakarta paket 9 hari itu hanya kalau nggak salah 31 juta. Tapi 9 hari. Nah, karena Surabaya ini nggak ada paket 9 hari, maskapainya itu nggak jual paket yang 9 hari, adanya hanya 12 hari. Maka dari Surabaya tidak ada 12 hari. Gitu ya, Kak Armelita. Oke. Kak Ibnu Abbas sudah terjawab ya, berangkat kapan? Berangkatnya Januari ya, Kak. Nah, nanti bisa hubungi admin nomor di atas. Kak Ristor. Oke, target saya tahun 2025 berangkat umroh bersama suami di bulan 1 Januari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin umroh di bulan Ramadan 2025 dan membatalkan kedua orang tua. Amin, amin. Masya Allah, Ramadan itu juga nikmat loh teman-teman. Ibadah umroh Ramadan juga nikmat. Masya Allah, Masya Allah. Pesawatnya apakah pesawatnya? Kalau dari Surabaya kita pilihannya hanya Lion, tapi kalau dari Jakarta bisa Saudi, bisa Garuda, Kak. Nanti bisa hubungi admin ya untuk tanya lebih lanjut ya, Kak Hari. Kak Harsasi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Oke, setelah kita punya niat yang kuat, bismillah ya, bismillah menetapkan target nih. Ini untuk pensiar Baitullah ya, yang atau siapapun umat muslim. Pensiar Baitullah itu kan sebuah profesi yang melekat kepada siapa saja, semua umat muslim yang mau gitu ya, yang mau untuk menjadi jembatan kemudian ke Baitullah. Tapi kalau maunya ya udah umroh sendiri, umroh untuk diri saya sendiri aja ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya mau menjadi manfaat buat banyak orang, saya mengajak kebaikan buat banyak orang gitu ya. Karena satu sama itu kan terhubung ya teman-teman. Jadi kalau saya pernah mendengarkan sebuah ceramah gitu ya, ceramah dari seorang ustadz. Kadang kalau kita cuek terhadap orang lain, artinya ya udah amalan kita hanya untuk amalan kita sendiri gitu. Nah nanti itu pun kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita hanya soleh diri sendiri, itu juga akan menjadi pertanggungjawaban kita gitu. Saya bayangin tuh ya Allah, misalnya kita ini bolak-balik ke Baitullah ya, tapi kita lihat ada tetangga kita yang sebenarnya mampu, kaya raya, tapi karena nggak dapet tuh syiarnya gitu ya, nggak ada wasilahnya yang mengajak mereka untuk ke Baitullah, akhirnya mereka nggak tersentuh. Nah, ketika mereka mungkin dipanggil duluan ya oleh Allah, nanti dipertanggungjawabkan. Nah, mereka bisa apa ya? Ngomong bisa aja mempertanggungjawabkan kita gitu ya. Bisa kayak gini, ya
Novi itu sih tetanggaku bolak-balik umroh, tapi dulu nggak pernah ngajak aku. Nah, gitu teman-teman. Apalagi postingan kita, misalnya postingan kita hal yang nggak manfaat, ternyata itu direkam orang dan membuat orang itu melakukan hal-hal yang makin menjauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah, itu juga akan berdampak kepada kita. Gitu. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, karena kita maunya nggak cuman soleh diri kita sendiri, nggak cuman baik diri kita sendiri, tapi kita mengajak banyak orang, itu bisa menjadi tambahan amal pahala. Nah, kalau teman-teman ingin seperti itu, saya ingin bisa menjadi jembatan banyak orang kemudian ke Baitullah, ya bisa menjadi seorang pensiar Baitullah, teman-teman. Ya, jadi manfaatnya bisa lebih banyak. Oke, Kak Dwiros, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dumilah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ristor, saya baru DP umroh, tapi saya yakin Allah Maha Kaya dan saya pasti bisa berangkat bareng Milad Arminareka. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, bismillah dimudahkan. Oke ya teman-teman, lanjut ya. Itu baru 2 hal ya. 2 hal ini hal non teknis ya. Hal non teknis tapi penentu 90% kesuksesan. Jadi kalau teman-teman kok belum sukses ya, kok belum maksimal closing kita gitu. Itu 2 hal yang awal tadi. Yang pertama, kita lupa melibatkan Allah. Yang kedua adalah karena kita harus meluruskan niat dan kita mempunyai niat kita itu benar-benar niat yang kuat, menjadi alasan yang kuat untuk kita nggak berhenti sebelum kita mencapai tujuan kita. Nah itu. Nah yang ketiga adalah hal teknis. Hal teknis itu 10% penentu kesuksesan teman-teman. Teknis itu bisa dipelajari dimanapun. Teman-teman lihat di video bisa gitu ya, di platform sebelah ya, bisa di video tutorial banyak gitu. Searching di ini itu bisa, Mbah G gitu ya, itu bisa. Teknis itu bisa. Yang penting tadi 90%-nya tadi, hal non teknis tadi. Yang 1 dan 2. Tapi 10% penentu kesuksesan kalau kita nggak pelajari, ya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak tahu cara controlling usaha kita gitu, nggak tahu cara memaksimalkan usaha kita gitu teman-teman. Ya, nah yang ketiga apa? Yaitu kebanyakan dari mitra pensiar Baitullah yang saya lihat gitu. Kenapa belum maksimal closingnya adalah karena kekurangan database-nya. Jadi database itu apa sih? Database itu orang-orang yang akan kita ajak untuk ke Baitullah. Nomor-nomor ya yang akan kita silaturahimi untuk kita ajak ke Baitullah. Itu kurang. Nah, biasanya hal yang membuat hal yang kemarin sudah saya bahas ya di lab saya. Contoh beginilah teman-teman. Kalau teman-teman ini misalnya hadir di sebuah kelas saya, kelas kami gitu ya, baik online maupun offline. Itu semangat gitu ya. Wah, ya saya pingin jadi pensiar Baitullah yang sukses, saya pingin lunas hutang saya pingin bolak-balik ke Baitullah. Wah, Masya Allah rezekinya gede gitu ya, seneng gitu. Nah, kemudian di pikirannya udah, wah ini kayaknya cocok nih saya ngajak si A, si B, si C, si D gitu ya. Ada 10 nama atau 20 nama di otak kita. Cing, 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 cing gitu ya. Oke, 20 nama. Nah, ketika 20 nama itu kita ajak nih ya, ternyata dari 20-20-nya itu nolak semua. Atau ya karena teman kita kan, teman dekat kita. Ya alah kamu kok ngajak-ngajak umroh, kok ngajak-ngajak umroh bisa gratis. Buktikan kamu dulu sana yang pergi umroh. Orang utang aja masih banyak gitu ya. Kok ngomong umroh bisa gratis gitu. Kok ngomong umroh emang kamu tahu hotelnya? Itu enggak nipu kah gitu ya. Wes kamu dulu yang berangkat. Nah, itu 20 orang kayak gitu. Dek, aduh gitu ya. Kok 20 orang yang sudah saya target tuh gitu ya di otak saya gitu. Kok menolak saya? Apa ini bukan jalan usaha saya? Nah, akhirnya ketika kita udah mengalami seperti itu, tertutup tuh peluang yang lebih besar. Padahal rezeki Allah itu Kak Vita sedang saya alami Bu Novi ya. Nah, padahal rezeki Allah itu maha luas teman-teman. Ya,
Makanya itu ketika Quranic Solution dulu saya ingat gitu ya, itu keluarnya gitu teman-teman. Eh, Pergilah gitu ya, ibaratnya pergilah apa apa ya? Ibaratnya rezeki Allah itu luas, kayak kita itu harus memperbanyak gitu, memperbanyak silaturahim. Nah, seperti itulah maknanya. Ya. Nah, ketika kita udah ngerasa 20 itu enggak ini, jadinya ngerasanya oh kayaknya udah nggak bisa lagi deh gitu loh. Sering nggak ngalamin kayak gitu teman-teman? Padahal kita lihat di kontak WA kita itu bisa ratusan orang loh. Pertemanan di medsos kita, di F kita, F ya yang awalnya F, maaf saya nggak sebutkan platform biar nggak kena pelanggaran ya teman-teman. F itu ya. Itu pertemanan kita mungkin 5.000, mulai dari teman ketemu reuni teman SMP ketemu semua di situ, teman SMA, teman kuliah gitu ya. Itu ada tuh kumpul di situ gitu ya. Kemudian juga di I ya, Insta. Nah, di Insta. Nah, di Face, di Insta gitu ya. Itu berapa banyak lagi. Terus juga di TikTok. Nah, di TikTok ini gitu ya. Sekarang sangat mudah TikTok untuk kita bertemu dengan banyak orang. Nah, karena kita ngerasanya 20 orang tadi udah nolak dan rasanya udah kayaknya nggak cocok dari usaha saya, ya udah itu akan nutup peluang semua. Padahal database itu banyak dari kontak yang sudah kita kenal atau yang tidak kita kenal sebelumnya. Gitu teman. Dan justru ketika awal-awal kita menjadi penyiar baitullah ya, justru Allah kirim itu rezeki dari orang-orang yang tidak kita kenal, bukan orang dekat kita. Kenapa? Kayak saya dulu ya, orang dekat itu malah nggak percaya karena paling tahu keseharian kita ya. Yang pertama, dulu ibadahnya gitu-gitu aja gitu ya. Sekarang sok-sokan kayak seperti ustadz ustadzah gitu ngajak orang ke baitullah. Jelas kita belum dapat dipercaya. Nah, justru kadang-kadang dari orang-orang luar, orang-orang yang jauh dari kita. Dan itu di era digital sangat-sangat memungkinkan, teman-teman. Betul. Di era digital itu sangat-sangat memungkinkan orang bisa ketemu dengan mudah dengan banyak orang. Itu, ya. Dan itu akan sangat membantu, gitu ya. Terbukti, ya, teman-teman ada yang bisa di komunitas kehabis online JNC, ada yang bisa mendapatkan jamaah dari Australia, dari Taiwan gitu ya, dari Hong Kong dan lain sebagainya untuk berangkat. Nah, itulah kemudahan kita di online walaupun bukan saudara, bukan sanak keluarga gitu. Artinya orang terdekat menolak kita ya wis ora apa-apa, rezeki Allah itu maha luas gitu. Nanti yakin dari mana saja, apalagi di era online yang tak terbatas ini. Nah, caranya bagaimana menambah database? Itu ada cara organik dan cara ngiklan, teman-teman. Bentar, saya jawab dulu ya. Kak Aryadila, DP 5 juta daftar haji, masa tunggu itu berapa? Itu Bu aja. Kalau DP 5 juta daftar haji, masa tunggunya 5 tahun sampai 7 tahun. Gitu Kak, tapi bisa lebih maju, bisa 3 tahun gitu ya. Tetapi secara resmi dari Kementerian Agama, nanti kalau Kak Arya udah daftar, 5 juta plus porsi $4.000, nanti akan dapat nomor BPIH resmi dari Kementerian Agama. Nanti bisa dicek di webnya Kemenak, di aplikasi Haji Pintar gitu ya. Yang itu menandakan bahwa uangnya sudah nyampe dan memang sudah terdaftar menjadi jamaah haji. Jadi yang penting ada nomor BPIH ya teman-teman. Hati-hati kalau daftar haji itu pastikan keluar nomor BPIH-nya. Walaupun Anda sudah bayar penuh full, tapi kalau nggak BPIH-nya nggak ada, nah berarti belum didaftarkan resmi ke Kemenak ya. Nah seperti itu Kak Arya. Ya, oke. Kak Dumila, betul pun orang terdekat tetangga sering menolak. Oke, Kak Lina, total semua berapa Kak untuk berangkat haji? Total semua itu mulai 16.500 Kak. 16.500 dolar. Ya, tinggal dikalikan. Kalau dolar saat ini turun ya kalau nggak salah, Masya Allah ya, 15.850. Sekitar segitu ya. Nah, itu coba di total. Berarti sekitar berapa? 200-an ya, 200 jutaan. Gitu. Alhamdulillah ini kemarin
saya, terus ada lagi ini ada Bu Rosina, ada Bu Eli Halimah itu masih muda-muda. Ya, Bu Rosina 30 tahun ya, Bu Eli juga 30 tahun. Masih muda-muda. Pensiar Baitul alhamdulillah hajinya haji yang gratis tanpa antri. Haji plus gratis gitu ya tanpa antri bersama dengan Arwin Areka. Insya Allah menjadi pensiar Baitul nanti nggak cuman umrohnya yang bolak-balik gitu ya, hajinya pun dimudahkan, haji tanpa antri. Ini juga ada yang sudah haji, ini Mbak ada Bu Novi Arianti, ada yang juga udah bayar porsi haji ya yang $4.000, Masya Allah ini ketutup ya. Gitu. Bismillah ya, menjadi pensiar Baitullah bisa mudahkan. Oke, itu ya teman-teman. Kak Lina udah terjawab ya total semua. Nanti bisa tanya-tanya di admin ya Kak. Nanti itu nomor admin itu saya kok yang pegang ya teman-teman. Jadi monggo bisa tanya-tanya. Apalagi ya yang saya sampaikan tadi? Oh, menambah database. Nah, menambah database itu di buku ini. Nah, di buku ini itu buku yang saya tulis. Kalau yang kemarin tuh edisi untuk pebisnis networking, network marketing. Kalau yang ini khusus untuk pensiar Baitullah. Jadi di edisi ini ada tambahannya bagaimana mendapatkan database atau nomor WA yang banyak dari TikTok ya, dari media sosial gitu. Alhamdulillah dari beberapa pengalaman tim kita ada yang sehari itu bisa 200 nomor WA. Jadi kayak dikejar-kejar jamaah jadinya. Nah, itu secara organik. Secara organik kan tadi saya bilang untuk mendapatkan database di medsos itu ada organik dan ada iklan berbayar. Iklan boleh ya, nanti teman-teman ketika udah dapat rezeki dari usaha ini digulirkan untuk iklan boleh, atau iklan murah gitu ya. Apalagi di TikTok sekarang iklan tuh murah, ada yang cuman 16.000 gitu ya. Sehari 15.000 gitu. Ada yang seminggu promo 50.000 gitu. Banyak iklan yang murah yang ditawarkan. Nah, itu untuk menambah database. Tapi kalau cara yang organik di buku ini yang diajarkan cara yang organik, cara yang gratis. Ya. Itu dengan cara ya kita harus lebih masif gitu. Kalau iklan itu kita udah nggak capek-capek kita posting gitu ya, posting sehari sampai 3 sampai 5 gitu. Posting cukup sekali habis itu ngiklan. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau organik ini lebih benar-benar pure gratis. Kita nggak pakai iklan gitu. Nah, ini di buku ini nanti dibahas tuh. Nah, bukunya ini karena cetakan yang kedua dan ini terbatas gitu. Dan saya ingin kasih promo yang mau gitu ya, yang mau menjadi pensiar Baitullah ini bisa, walaupun teman-teman saat ini belum menjadi pensiar Baitullah, masih bingung misalnya, masih bingung, masih ragu apa saya bisa, apa itu pensiar Baitullah, mungkin teman-teman belum tahu gitu ya. Kalau belum tahu kan akhirnya belum cinta gitu ya dengan pensiar Baitullahnya. Nah, dengan profesi pensiar Baitullah. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar dari buku ini. Apakah isinya teknis? Yes. Karena ini memang namanya 7 hari ahli closing. Jadi lebih banyak ke teknis. Motivasi itu kalau di buku ini hanya 10%. Sisanya adalah lebih ke teknis. Jadi ada checklist harian. Misalnya hari pertama, kan ini 7 hari ya. Jadi hari pertama itu kita ngapain, hari kedua kita ngapain, untuk di TikTok ngapain, untuk di Face ngapain, untuk di Insta ngapain gitu. Untuk di YouTube ngapain gitu ya. Nah, itu ada di sini. Nah, buku ini, nah kemarin aja masih yang kemarin udah ini admin, hubungi admin nanti juga ikut dapat promonya ya. Karena belum dikirim. Ya, insya Allah nanti ikut harga promonya yang sekarang. Karena lebih hemat, lebih murah. Kalau teman-teman, kalau kemarin kan hanya diskon 10%. Khusus yang hari ini hadir, yang mau buku ini ya nanti bisa hubungi yang sudah daftar di KJL, nanti bisa hubungi timnya masing-masing ya untuk dapatkan buku ini, atau nanti menghubungi nomor saya, nanti saya tanyain timnya siapa gitu ya, tim mentornya siapa, biar nanti mudah kita koordinasinya. Nah, buku ini yang kemarin diskon 10%, tapi buku ini diskon 25% untuk teman-teman semua yang
yang transfer di saat live ini sampai 1 jam setelah live. Ya, buku ini berisi sekitar 100 lebih halaman. Ya, nanti bisa dipelajari. Jadinya berapa, Bun? Jadinya dari harga normal 100.000 jadi 75.000 sudah free ongkir. Ya. Untuk daerah Jawa dan Jabodetabek ya. Untuk luar pulau nanti untuk ongkir hanya dapat potongan senilai untuk potongan Jawa, ongkir di daerah Jawa. Jadi lumayan masih dapat potongan lebih murah ya. Silahkan ya, bisa hubungi timnya masing-masing atau bisa ke nomor di atas ya. Jadi bagaimana 7 hari ahli closing untuk pensiar Baitullah dan rahasia mendapat banyak database. Database itu nomor ya, nomor baru calon jamaah secara organik. Ya, ini ya bisa hubungi Kak itu ya. Oke ya, teman-teman. Itu yang ke 3 ya. Jadi saya nggak jelasin panjang lebar kalau untuk cara closingnya gimana gitu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri, dipelajari di bukunya. Kalau teman-teman yang sudah bergabung di komunitas sekolah bisnis online GNC, sebenarnya kita udah buat tele-tele yang banyak ya. Tele untuk channel untuk WhatsApp itu ya, marketing, Face marketing, Insta marketing, YouTube marketing gitu ya, TikTok gitu ya, itu kita udah buatin semua. Tetapi kadang-kadang kan ada yang belajar loncat-loncat itu nggak mudah, tapi kalau buku kan lebih terstruktur, rapi dan bisa ditandai. Nah, mungkin ada yang tipe-tipe suka membaca buku, ya boleh. Tapi kalau tipe-tipe pembelajar melihat video, nah bisa di komunitas sekolah bisnis online GNC kita udah lengkap semua. Dikasih ya. Jadi tergantung, silahkan teman-teman ya. Itu. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat, apa yang membuat kita belum maksimal cara closing kita dan bagaimana membuat kita maksimal? Adalah kita harus masuk sistem, teman-teman. Kita harus punya sistem. Ya, mungkin teman-teman di sini yang menjadi pensiar Baitullah atau menjadi agennya umroh haji ya, atau teman-teman owner yang punya marketing atau apalah gitu ya yang berhubungan dengan pensiar Baitullah. Kalau teman-teman ingin bisa memaksimalkan closingnya teman-teman dan timnya gitu ya, usahakan masuk sistem. Itu jawabannya gitu ya. Maksudnya masuk sistem gimana? Kendala dari orang-orang baru, mitra pensiar Baitullah baru gitu ya, adalah mereka belum bisa mendapat kepercayaan tinggi dari orang lain. Kenapa? Karena belum umroh, belum haji seperti saya dulu. Pengalaman saya dulu ketika belum umroh, belum haji itu Masya Allah gitu. Untuk mengajak orang itu belum mudah. Nah, kalau teman-teman nggak ikut sistem, itu akan semakin lama tuh untuk suksesnya. Saya melihat yang kenapa kok nggak closing-closing itu karena nggak ikut sistem. Nggak punya sistem, ya, komunitasnya nggak punya sistem, dan kitanya yang di dalam komunitas itu nggak ikut sistem. Itu kendalanya. Jadi kalau ingin teman-teman itu bisa sukses menjadi seorang pensiar Baitullah, bisa dimudahkan closing, maka yang belum punya sistem harus punya sistem. Alhamdulillah kalau kita di komunitas sekolah bisnis online GNC ya, di Armina Group khususnya di komunitas sekolah bisnis online GNC kita sudah punya sistem tuh. Sistem yang membuat mesin closing jauh lebih mudah. Jadi kalau kita udah dapat nomor WA tuh banyak gitu ya, sudah punya saudara, kenalan, nama banyak gitu. Tugas kedua kan gimana cara kita presentasinya, meyakinkan. Nah, kemampuan orang baru itu pasti berbeda dengan kemampuan orang lama. Nah, kalau ternyata mentornya itu jauh, misal yang satu di Papua, yang satu di Surabaya, ya seperti kami gitu, karena online itu kan jauh banget. Gimana cara bisa membantunya untuk menjelaskan? Nah, itu harus ada sebuah sistem sehingga tingkat closingnya bisa naik, rate closingnya nanti bisa naik karena yang menjelaskan bukan mitra-mitra baru, karena mitra baru belum
umroh, yang belum merasakan pengalamannya sendiri berangkat ke sana, itu masih bingung gitu. Kadang jelasin Masjid Nabawi aja masih bingung karena kan belum ada gambaran gitu loh teman-teman. Makanya harus ada sistemnya, harus dibuat sistem dulu. Sehingga follow up-nya jadi lebih mudah kalau mitra kita dan kita udah dapat nomor WA-nya. Nah, kalau sistem sudah dibuat, kayak kita di Sekolah Bisnis Online JNC, udah nggak usah teman-teman bingung cari cara yang lain, trial error, coba-coba. Akhirnya makin jauh dari kesuksesan, makin lama closingnya, lama-lama kehabisan energi, akhirnya susah bisnis ini gitu ya, susah jadi pensiar baitullah ya, karena kita yang nggak masuk sistem, kita coba-coba pakai cara sendiri gitu loh teman-teman. Akhirnya kita buang waktu. Kenapa sistem itu dibuat? Itu kan digunakan untuk memudahkan ya. Seperti saya gitu ya, sebagai founder Kaya Jalur Langit. Kenapa itu dibuat? Karena saya dan beberapa tim merumuskan itu udah pernah jatuh ibaratnya di lubang ketika kita ingin mencapai tujuan. Nah, kita ingin teman-teman tuh nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Kita buatkan jalan supaya lebih shortcut, lebih cepat gitu loh teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, itulah digunakan sebuah sistem. Nah, kalau teman-teman nggak ngikuti sistem itu, tapi justru coba-coba gitu ya, pakai cara lain akan lama. Jadi kalau teman-teman ingin memaksimalkan closing, jawabannya cuma satu, ikut masuk ke sistem. Gitu ya. Mbak, tapi di tim aku misalnya ya, entah teman-teman pesiar baitua di mana gitu ya, selain di komunitas kehabisan aja, belum ada sistem ya buat gitu. Sukses kita itu ya karena kita sendiri jadi buat. Kalau sudah ada, maksimalkan sistem itu, jangan buat-buat lagi. Karena apa yang sudah dibuat itu udah berdasarkan dari riset ya, dari riset, dari pengalaman, dan pengalaman itu adalah hal yang paling berharga gitu ya. Kita belajar dari pengalaman orang lain yang gagal itu akan lebih dahsyat daripada hanya belajar dari pengalaman orang yang cerita-cerita sukses. Nah, sistem itu dibuat dari kegagalan yang berusaha kita arahkan supaya teman-teman nggak mengalami kegagalan yang sama. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi harus ikut sistem. Jadi manut saja arahan timnya, mentornya masing-masing di timnya. Kalau kita di Sekolah Bisnis Online JNC itu ada banyak ya. Nanti ada winner, ada fighter, ada diamond, ada MB, miliarder berkah, ada solid, ada juara. Nah, itu adalah tim-tim hebat saya gitu ya, yang kita bangun bersama gitu. Jadi sama aja ya, sama aja. Semuanya tetap di bawah bimbingan saya semua gitu, teman-teman. Nah, nanti kita belajar di situ bersama, ikuti udah, manut saja arahannya. Ikuti sistem itu, contoh misalnya, kita ada sistem yang udah terbukti efektif nih, berhasil, misal dengan cara seminar. Seminarnya memang udah dibuat nih oleh timnya. Ya udah, baik online maupun offline ya udah itu kerjakan gitu. Ikuti saja. Kita disuruh apa ikutin. Wes misalnya jangan jelasin kalau belum umroh nanti bingung, tambahan nggak bisa meyakinkan. Ya, misalnya jangan datang sendiri, ya kurang energinya, mending diarahkan ke seminar misalnya. Ya udah ikuti saja itu. Nah, jadi ngikutlah ke sistem, jangan membuat sistem. Apalagi kalau sudah disiapkan. Kak Armelia, dilema banget mau siar baitullah dulu umrohnya pakai terapi lain lebih enak kita umroh di baru cerita. Berarti Kak Armelia berangkat lagi. Oke, nggak apa-apa berangkat umroh bolak-balik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, itu yang keempat. Dan yang terakhir, karena sudah mau mendekati asyar nih teman-teman. Yang terakhir supaya kita memaksimalkan closing, supaya sukses menjadi pensiar baitullah. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu pensiar baitullah yang baru gabung, ikuti saja live kita insya Allah setiap
jam 1 ya kita belajar. Jadi bismillah menjadi bagian dari ikhtiar kita. Bismillah dimudahkan bisa bolak-balik ke Baitullah, bisa umrohnya gratis, bisa dapat rezeki yang berlimpah berkah, lunas hutang-hutangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau hutang itu aminnya banyak nih. Aminnya cepet ya. Oke ya. Yang kelima adalah karena lemahnya kita di follow up. Sistem udah dibuatin ya. Ibarat sistem itu mesin auto closing, mesin yang memudahkan untuk teman-teman closing. Karena teman-teman nggak perlu jelasin, teman-teman cukup menghadirkan ya nomor-nomor yang didapat itu dimasukkan. Kalau contoh misalnya kelas kayak Jarul Langit, terus juga ada seminar offline, The Miracle of Baitullah, The Miracle of Rezeki misalnya. Ya udah itu. Jadi nanti yang jelaskan adalah tim-tim ya yang sudah punya kemampuan dan punya tingkat closing yang tinggi untuk membantu teman-teman closing. Jadi teman-teman tinggal masukkan. Berikutnya apa? Kenapa kok belum closing maksimal? Karena lemahnya di follow up. Jadi sistem udah ada, yang berikutnya adalah kita itu kurang di follow up-nya teman-teman. Padahal follow up itu jantungnya kita menjadi pensiar Baitullah. Atau usaha apapun, dah bisnis apapun gitu ya, itu adalah kekuatannya di follow up. Bayangin jantungnya sebuah usaha loh. Kita aja manusia kalau jantungnya berhenti, apa yang terjadi? Nggak ada kehidupan kan? Nah sama halnya dengan follow up. Kalau teman-teman nggak pernah follow up, jadi berharapnya orang tiba-tiba datang gitu ya, aku daftar umroh gitu ya, nggak ada gitu teman-teman ya. Jadi harus kita yang follow up, kita yang harus menindaklanjuti. Oke, nah follow up itu ada macam-macam ya. Follow up calon jamaah atau calon mitra. Jadi yang belum daftar. Kemudian yang sudah daftar itu juga harus di follow up. Ya, nanti kita bantu tuh. Karena kalau di kita kan, kalau di Arminareka itu ada 3 solusi pembayaran ke Baitullah ya Bunda. Kakak semua, sahabat semua ya, ada cara cash. Kalau yang bisa berangkat cash, berarti kita bantu mulai dari pengurusan dokumennya. Ya, jadi nanti sahabat semua nggak perlu khawatir, nanti kita bantu mulai bayar ngurus dokumen, ngurus paspor pertama dulu, ngurus paspor, kemudian nanti manasik sampai keberangkatan kita antar. Kalau di Arminareka, insya Allah teman-teman nggak usah khawatir, walaupun nggak mendampingi itu tingkat kepuasannya itu tinggi karena sudah sekali lagi sudah ada sistem. Perusahaannya sudah pengalaman 35 tahun, 34 tahun ya, menjelang 35 tahun. Jadi dari segi sistem semuanya sudah settle, jadi nggak usah khawatir, nggak akan malu-maluin ketika kita mengajak jamaah dan kita nggak bisa dampingin. Ya, masa jamaah 1, 2 kita dampingin gitu loh. Misalnya setiap bulan ya kita ya capek gitu ya. Tinggal kita titipin aja tiap minggu ada keberangkatan, kita tinggal cek di website ini yang penuh ada enggak gitu. Kita bisa masukin gitu. Dan kepuasannya pun tinggi, repeat ordernya jamaah itu tinggi, jadi nggak usah khawatir. Betul, jadi ada yang cara cash. Kalau cara nabung ya kita bantu gimana cara nabung yang efektif, nanti dengan ikut KJL bisa bismillah bisa umrohnya lebih ajaib, lebih cepat gitu ya. Banyak loh pengalaman dari peserta. Kemarin saya ngantar jamaah yang tanggal 16, tanggal berapa ya? Tanggal berapa itu? Bentar, 8 September. Itu ketemu dengan jamaah yang peserta KJL. Beliau cerita, ya Allah Bu Novi gitu. Beliau tidak tahu dari mana ya, saya lupa. Beliau cerita, Bu saya itu habis ikut KJL, nabung itu sebenarnya sehari 15.000. Tapi keajaiban dari Allah nggak tahu. Mancing rezeki bagaimana gitu ya. Beliau nggak sampai setahun sudah bisa berangkat. Logikanya kalau nabung 15.000 sehari itu butuh 5 tahun loh teman-teman. Benar nggak? Butuh berapa? 5 tahun atau 3 tahun. Tapi itu bisa ajaib. Nah itu nanti kita bisa bantu tuh arahkan. Jadi nggak
sudah nabung ya udah selesai, enggak, kita nanti bantu. Terus yang ketiga bisa dengan ikhtiar gratis sama-sama kalau mau menjadi bagian dari kami. Begitu. Ya, ini ada promo menarik selama bulan Maulid. Ya, gimana cara bisa umroh gratisnya? Nanti bisa ikuti kelas kayak Jarul Langit ya. Dari harga 399.000, teman-teman hanya bayar 50.000. Ya, sangat murah untuk ilmu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Lokasi mana, Mbak? Lokasi cabang kami, mitra kita, tim kita itu banyak, Pak. Di banyak, Kak, ya, di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Tetapi kalau untuk pusatnya itu di Jakarta. Untuk saya itu di Gresik, Jawa Timur. Gitu, Kak. Ya. Insya Allah kita bisa bantu seluruh Indonesia. Mau pilih embarkasi mana bisa untuk keberangkatannya. Itu. Alhamdulillah Bunda saya sudah nabung bahkan sudah DP. Enggak tahu Bunda uang dari mana. Nah, itu kan itu ajaib itulah itu. Apalagi nanti dimaksimalkan. Nanti ikut KJL-nya, Kak, ya. Bismillah nanti bisa lebih cepat. Kak Dwiro, terima kasih reviewnya, saya ikut KJL sangat ajaib. Jombang ada, Kak. Jombang ada, Kak. Ada. Ini besok yang tanggal 6 Oktober saya kemarin ada jamaah dari Jombang gitu ya. Nanti kita bantu, Kak. Jadi beliau itu yang dari Australia itu. Jadi anaknya di Australia berangkatin ibundanya yang di Jombang. Gitu. Nanti bisa silaturahim ya. Lanjut ke admin ya, Kak. Ke nomor di atas ya, Kak. Hamba Allah. Oke, nah itu ya teman-teman. Terima kasih Kak Dwi Ros, saya ikut KJL sangat ajaib ya, beneran. Alhamdulillah tuh ya. Ada yang dipiutang di orang lama gitu ya. Ada yang selama ini rezekinya kok seret, nggak dapat pekerjaan, di PHK kok belum dapat rezeki. Alhamdulillah ya, dengan ikut kelas KJL bisa dapatkan keajaiban rezeki dan umrohnya pun juga ajaib. Bahkan ibu bapak saya buntuti ikut nabung, Masya Allah. Siap ya. Jadi yang ingin tahu umroh gratis bagaimana, ikuti kelas kayak Jarul Langit ya. Yang ingin mau siap cash dananya silahkan kita siap bantu. Yang ingin nabungnya itu tanpa batas waktu ya, tidak ada hangusnya ya. Meskipun 7 tahun nggak apa-apa, jadi DP-nya nggak akan hangus. Bismillah sudah jadi amal pahala kaplingan di Baitullah. Oke, alamatnya Jombang, Mbak. Berapa? Lanjut ke itu ya, Pak, ke atas ya, Kak. Nomor atas ya, Kak. Di nomor itu. Kelihatan ya di layar ya. Nah, itu ya, Kak. Nanti lanjut. Nah, kalau untuk DP-nya, kalau DP umroh 3.500.000, kalau haji 5 juta. Itu ya, teman-teman. Jadi, yuk kita rangkum apa itu pensiar Baitullah. Ya, yang pertama, pensiar Baitullah adalah sebuah profesi yang mengajak banyak orang ke Baitullah, menjadi jembatan kemudian banyak orang ke Baitullah. Karena tugas itu tidak cukup hanya seorang ustadz ustadzah, ya nggak cukup. Ya, kita semua yang ingin mengumpulkan pahala, yang ingin menjadi bagian dari syiar mengajak banyak orang memenuhi panggilan Allah. Bismillah artinya kita membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita. Yaitu dalam Al-Quran ya. Intan surullah, nah kayak gitu ya. Lupa saya teman-teman tuh dalam Quran surat apa ya? Quran surat Muhammad kalau nggak salah ya. Nah itu ada. Jadi menolong agama Allah itu dalam hal arti apa? Kita ini mensyiarkan Baitullah. Mengajak orang melakukan sunnahnya Rasulullah yang diperintahkan oleh Rasulullah yaitu umrah dan haji. Mengajak orang untuk melakukan rukun Islam. Kita menserukan banyak orang ke Baitullah. Menjadi kepanjangan tangan Nabi Ibrahim. Itu adalah menjadi seorang pensiar Baitullah. Tentunya menjadi pensiar Baitullah itu butuh ilmu. Ya, nah tadi dibahas di ilmunya kalau di komunitas kita itu kita punya namanya komunitas sekolah bisnis online CNC yang membantu untuk mensupport teman-teman yang ingin menjadi pensiar Baitullah yang sukses. Ya, walaupun seperti saya dulu nggak punya pengalaman, belum umroh haji, cuman ibu rumah tangga, penjual souvenir, bahkan uang sudah nggak ada karena usaha bangkrut, hutang banyak, butuh berobat
anak gitu ya. Jadi kalau untuk modal yang besar rasanya nggak mungkin untuk bangun usaha atau nambah usaha. Nah, menjadi peziarah Baitullah itu bisa jadi pilihan dengan yang penting kita satu punya niat ke Baitullah dan kita ingin menjadi pengumpul pahala. Nah, itu ya. Tetapi gitu ya, dari yang sudah menjadi peziarah Baitullah itu mesti ada tantangannya. Tantangannya biasanya closingnya itu belum maksimal atau belum closing-closing. Makanya hari ini tadi itu kita bahas bagaimana menjadi 5 hal supaya kita sukses menjadi peziarah Baitullah dan closing kita maksimal. Yang pertama tadi apa? Jangan lupa selalu libatkan Allah karena umrah haji itu adalah panggilan dari Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang memilih. Tugas kita hanya menserukan seperti seorang muadzin, orang adan. Ada nggak ada yang datang ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita dapat pahalanya dan kita nggak akan berhenti kalau nggak ada jamaah yang masuk ke masjid. Walaupun kita adzan nggak ada jamaah ya udah kita nggak akan berhenti. Demikian juga dengan kita mensiarkan mengajak orang ke Baitullah ya. Karena yang menggerakkan adalah Allah, menggerakkan hatinya orang-orang umat muslim adalah Allah. Maka kita jangan lupa izin selalu ketika kita syiar Baitullah libatkan Allah. Ya. Kak, hamba Allah kalau DP 3,5 tiap bulannya berapa gitu. Kalau tiap bulannya itu diberikan kebebasan Kak. Nanti kita ada program kalau DP nanti ada kita buatin tabungan dari Bank Syariah Indonesia, tabungan umroh, nabungnya bebas itu di rekening kakak sendiri, nama kakak sendiri, jadi aman. Ya, nanti kita masukkan grup khusus tabungan gitu. Jadi nanti akan termotivasi di situ karena hampir tiap minggu kita ada keberangkatan. Besok ini mengantar keberangkatan 2 bis. Tadi manasik 6 bis. 8 bis tadi di Surabaya. Ya, di Asrama Haji Sukolilo. Terus 22 September nanti nganter, insya Allah tanggal lagi 29 September 2 bis, 30 September 2 bis gitu di Juanda ya. Kalau di Jakarta hampir setiap minggu ya itu 2 kali keberangkatan. Kayak gitu ya teman-teman, karena kita memang travel umroh terbesar di Indonesia dengan pemberangkatan terbanyak. Jadi yang menggerakkan tuh Allah, jadi libatkan Allah terus dalam setiap ikhtiar kita. Yang kedua adalah luruskan niat kita dan harus punya niat yang kuat. Niatnya harus di-upgrade menjadi niat yang kuat sehingga nggak mudah goyah sebelum nyampe tujuan yang nggak bakal kita akan berhenti nyerah. Baik nabungnya istiqomah, ikhtiarnya istiqomah, ya silaturahimnya, mengundangnya itu semua istiqomah. Jadi ada alasan yang kuat untuk kita itu berjuang nggak nyerah gitu ya karena niat yang kuat tadi. Yang ketiga adalah karena database kita yang kurang. Database kita yang kurang adalah penambahan nomor WA kita yang kurang. Jadi harus setiap hari bertambah. Caranya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan, saya sudah menulis buku dari pengalaman saya 10 tahun lebih ya menjadi seorang peziarah Baitullah. Nah, buku ini adalah 7 hari ahli closing untuk peziarah Baitullah. Nanti ada di sini penjelasannya. Kalau yang belum tahu apa sih profesi peziarah Baitullah itu, nanti juga ada belajar mindset ya, menata mindset kita, program mindset kita supaya sukses menjadi peziarah Baitullah yang sukses. Ya, karena berawal dari mindset. Itu juga ada di sini. Oke, terus kemudian yang keempat adalah harus ikut sistem. Kalau sistem sudah disediakan ya kayak di komunitas kita, komunitas sekolah bisa online JNC itu sudah ada sistemnya. Jadi teman-teman nggak usah meraba-raba, nggak usah buat-buat, udah masuk aja ke sistem. Jadi cepat dan terjadi duplikasi gitu loh. Daripada mau trial error, coba-coba, nanti tambah lama, teman-teman tambah lama, nanti ditolak, kehabisan energi. Teman-teman malah, ya apakah peziarah Baitullah ini bukan jalanku untuk sukses. Nah, akhirnya jadi nyerah gitu loh, karena kita suka coba-coba gitu. Jadi ngikut aja, amati tiru manut aja arahan dari tim suksesnya masing-masing. Nanti akan ada mentor-mentor di setiap timnya. Itu yang akan membantu. Terus yang kelima adalah karena belum maksimalnya di follow up. Follow up itu bisa dengan cara ada yang sudah tersistem, ada yang enggak tersistem gitu ya.
Kalau yang tersistem nanti biasanya akan disupport oleh timnya masing-masing. Bagaimana follow up yang mudah gitu. Nanti diajarkan. Insya Allah kalau teman-teman terus nempel tuh, terus mau belajar, terus nempel, terus konsultasi, terus mau mencoba gitu ya, dan follow up-nya dilakukan terus, kelima hal tadi dilakukan terus, bismillah, nanti closing-nya bisa maksimal. Ditambah lagi, nah yang sudah ikut KJL diterapkan Quranic Solution-nya itu dikir itu backsound kakak apa ya? Kak Riza apa? Backsound kakak. Jadi dikir itu Masya Allah dahsyat banget teman-teman. Banyak cerita yang ajaib ya. Dikirim. Hah? Double suaranya? Mohon maaf, apakah suara saya double? Tes, apakah suara saya double teman-teman? Bentar. Enggak. Oh, berarti di HP-nya Kak Riza ya. Oke ya, itu yang bisa saya bagikan karena sudah mulai asar. Ya, saya izin mohon undur diri. Jangan lupa yang butuh bukunya atau mau lebih lanjut ikut kelas saya di kelas Kaya Jarul Langit untuk ikhtiar lebih tahu bagaimana umroh gratisnya, bagaimana dikejar rezeki. Ikut KJL ada promo dari 399.000 menjadi 50.000 dan buku 7 hari ahli closing diskon 25% hanya saat live ini. Nanti hubungi admin. Jadi saya lihat hanya yang chat lebih dulu ya sampai 1 jam setelah live. Setelah itu akan kembali normal dari harga 100.000 menjadi 75.000 dan kalau harga normal akan kembali 100.000 ya. Bisa bismillah itu ilmunya bisa lebih manfaat, bisa dipraktekkan dan bisa menjadi kemudahan teman-teman. Insya Allah sampai bertemu lagi di esok hari di jam 1 siang insya Allah ya. Mungkin ada teman-teman yang mau ilmu apa nih yang mau di-sharing besok ya, silahkan masuk bertanya. Nanti kita akan ini ya. Khusus yang sudah peserta kelas Kaya Jarul Langit bisa hubungi pengundangnya kalau ingin buku 7 hari ahli closing ini atau mitra dari sekolah bisnis online JNC bisa hubungi tim leader besarnya masing-masing ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baitullah. Allahu Akbar.